Mempercepat pembangunan Huntara, Prabowo siap cabut HGU. Pemkot Solo sidak peredaran pangan jelang Nataru. Penyandang disabilitas mental mahir membatik. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Demi kepentingan rakyat, Prabowo bahkan siap mencabut sementara hak guna usaha jika diperlukan. Kemudian turut hadir Gubernur Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara atau Huntara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi di Aceh, Prabowo menyatakan siap mencabut sementara hak guna usaha apabila diperlukan demi memenuhi kepentingan rakyat. Langkah ini diambil setelah BNPB melaporkan keterlambatan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Prabowo menekankan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat dalam penyediaan lahan. Seluruh unsur pemerintah mulai dari kabupaten, provinsi hingga kementerian terkait seperti ATR, BPN, dan Kehutanan diminta untuk mempercepat koordinasi. Presiden mengungkapkan bahwa pencabutan sementara HGU menjadi opsi apabila langkah itu dapat mempercepat pembangunan Huntara bagi warga. Saya kira lahannya harusnya ada lah. Siap, ya. siap. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua KL dan terutama ATR ya. Sementara itu, BNPB menjelaskan bahwa Huntara dirancang dengan tipe 36 dengan biaya sekitar 30 juta rupiah untuk setiap unit dan dapat dibangun dalam 6 bulan. Huntara dinilai lebih layak dibandingkan tenda pengungsian dan diperuntukkan bagi satu keluarga dengan fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC. Meski dibuat untuk penggunaan 1 tahun, durasi ini dapat diperpanjang bila pemindahan ke hunian tetap terkendala. Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Untuk mempercepat proses pembangunan, Satgas TNI Polri akan dilibatkan, seperti pengalaman di Lewotobi yang memulai operasi pemindahan 8.000 kepala keluarga dalam 6 bulan. BNPB juga menyiapkan opsi Huntara dalam bentuk barak apabila lahan terbatas. Namun jika memungkinkan, satu keluarga akan dialokasikan lahan 8 kali 10 meter. Prabowo menegaskan seluruh kementerian dan lembaga untuk menghilangkan seluruh kendala lahan dan mempertimbangkan desain fabrikasi bertingkat jika diperlukan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam penanganan bencana di Aceh dan sekitarnya. Ia menyebut kondisi medan yang sulit menjadi salah satu hambatan dalam proses penyaluran bantuan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyampaikan tanggapan terkait penanganan bencana di wilayah Aceh dan sekitarnya. Pernyataan ini disampaikan dengan menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak bencana. Edi menjelaskan proses penyaluran bantuan menghadapi hambatan akibat kondisi medan yang sulit. Namun menurutnya pemerintah telah mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk menjangkau masyarakat terdampak di berbagai wilayah.
Saya kira pertama, apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah baik. Medannya tidak mudah untuk kita laksanakan dan menghasilkan bantuan secara cepat karena memang sangat sulit. Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas meskipun terdapat tantangan-tantangan. Dari Jakarta, Dechandra Dewanata, Berita Nasional TV. Kepala Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap kuat melayani dan memperjuangkan hak masyarakat yang menjadi korban banjir bandang meski anak laki-lakinya belum ditemukan hingga hari ini. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat di Aek Garoga ini tidak tersisa usai lulu lantah dihantam banjir bandang pada Selasa 25 November lalu. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Terlihat suasana di desa ini begitu asri dan dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan pesawahan luas pada tahun 2022 dan 2023 lalu. Desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun, usai banjir bandang yang membawa ribuan gelondongan kayu terjadi beberapa waktu lalu, suasana Desa Aek Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana dan menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aek Garoga Risman Rambe mengatakan, hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, yang salah satunya adalah anak kandungnya. 54 hektar areal pesawahan pun sudah tidak berbentuk lagi. Sebelum terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Ini sampai sekarang belum dapat, namun masih terus dicari oleh masyarakat dan tim-tim dari perusahaan. Itu kemarin ya Pak ya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang berjumlah 245 kepala keluarga yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian dan hanya bisa pasrah dengan situasi ini. Risman menyebut akan tetap kuat mengurus dan memperjuangkan masyarakat desanya dan akan terus meminta perhatian pemerintah dengan apa yang dialami masyarakat di desa ini. Harapan masyarakat Desa Aek Garoga agar pemerintah jujur dan transparan apa sebenarnya penyebab banjir bandang yang menghabiskan desa mereka ini dan meminta seluruh yang terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan, bagaimanapun kondisinya, dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Polres Tarakan berhasil membongkar sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 4 pelaku ditangkap dan 11 unit mobil yang digadaikan berhasil diamankan. Sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar Polres Tarakan. Dalam operasi kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 4 pelaku berinisial RK, FK, JR, dan BL, serta menelusuri 11 unit mobil yang telah digadaikan hingga lintas kabupaten. Kasus ini terungkap setelah 2 pemilik rental melapor karena kendaraan mereka tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan total 9 korban dengan kerugian 11 kendaraan yang digadaikan para pelaku dengan nilai 35 juta hingga 52 juta per unit.
Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan mobil-mobil tersebut tersebar di Tarakan, Malinau, Lumbis, dan Sebuku, menunjukkan bahwa jaringan ini bergerak terorganisasi. Uang hasil penggadaian diketahui digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi. Dalam menerima laporan pengadaan tersebut dan juga berhasil mengamankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, yakni lebih kurang 16 jaman, berhasil diamankan 3 unit mobil yang dilaporkan para korban yang mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Keempat tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tarakan juga memberikan kemudahan bagi para pemilik rental untuk menggunakan kembali kendaraan mereka melalui skema titip rawat, mengingat mobil tersebut merupakan mata pencaharian korban. Kapolres mengimbau pemilik usaha rental agar lebih berhati-hati dan meminta masyarakat segera melapor melalui call center Polri 110 jika mengalami kejadian serupa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah Kota Solo sidak peredaran pangan jelang Nataru. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, dalam rangka pengawasan peredaran pangan jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Solo menggelar inspeksi mendadak atau sidak makanan di pasar tradisional. Dalam sidak ini ditemukan sejumlah bumbu saset yang telah kadaluarsa, serta makanan dengan kemasan yang rusak. Pemerintah Kota Solo melakukan sidak keamanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Sidak menyasar pasar tradisional, toko oleh-oleh hingga pusat perbelanjaan modern. Dalam sidak yang dilakukan di Pasar Legi, Solo, petugas menemukan sejumlah produk bumbu saset yang kadaluarsa hingga makanan dengan kemasan rusak. Petugas meminta penjual untuk mengambil produk tak berizin dan kemasan rusak agar diretur atau ditukar dengan yang baru. Selain bumbu saset yang sudah kadaluarsa, di pasar tradisional petugas juga menemukan produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Ketua Tim Kerja Farmasi Perbekalan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Solo, Ana Prasanti mengatakan, kegiatan ini dalam rangka pengawasan peredaran pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Terkait temuan di lapangan, pihaknya memberikan edukasi kepada pedagang agar segera melakukan retur ke distributor. Kondisi penyimpanannya, sarananya seperti apa, kemudian cek produknya juga apakah ada yang kadaluarsa. Memang ada beberapa tadi yang kadaluarsa. Kami minta kepada penjual untuk memisahkan, kemudian kalau memang bisa diretur, untuk diretur, kemudian nanti akan kami tindak lanjuti dengan minta bukti returnya. Kemudian nanti Sidak pangan menjelang Natal dan Tahun Baru akan terus dilakukan hingga awal tahun 2026. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kota Solo ingin memastikan keamanan pangan pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, bermula dari operasi gabungan yang digelar tim gabungan Satlantas Polres Badung dan Polsek Kuta Utara di Simpang Pipitan, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Polisi berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan warga negara asing asal Prancis dibantu warga negara asing asal Amerika Serikat yang selama ini menetap di Bali. Ironisnya, sejumlah barang bukti narkoba yang berhasil diamankan diduga dipasok oleh jaringan luar negeri asal Australia. Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Perancis, Quentin Antoine Albert, di kawasan wisata Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Begitu tersangka lengah, hanya dalam hitungan detik pelaku berperawakan besar berhasil disergap aparat. Sebelum diamankan, warga negara asing Prancis tersebut terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan, Desa Canggu, lantaran mengendarai sepeda motor metik tanpa helm, tanpa plat nomor, dan melaju ugal-ugalan. Ketika hendak diperiksa, Quentin justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya warga negara asing Prancis itu tertangkap di Jalan Pantai Batu Bolong.
Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat dibuat tercengang karena pelaku membawa berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Barang bukti yang diamankan antara lain 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pot kosong, gulungan plastik, dan 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyasar villa tempat tinggal Quentin Albert di wilayah desa Cemagi, Mengwi. Dari sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan warga negara asing Prancis itu dibantu seorang warga negara asing Amerika Serikat, Kevin Lamont Rivers, yang menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti di atas sebuah meja dalam kamar villa, yaitu 3 pot vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Dari hasil pemeriksaan urin, Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC. Saat itu perhatian personel yang sedang bertugas sempat tertuju pada seorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kericuhan terjadi di Lapas Kelas 3 Saum Laki, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Sejumlah keluarga terpidana mengamuk saat mengetahui salah satu napi dievakuasi ke Ambon tanpa alasan jelas. Kericuhan ini terjadi di depan pintu masuk Lapas Kelas 3 Saum Laki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Rabu siang. Massa dari keluarga terpidana atas nama Petrus Kait Londar mengamuk dengan mendobrak pintu lapas. Kericuhan tak terhindarkan lantaran massa yang marah memaksa masuk menemui kepala lapas guna mempertanyakan alasan pemindahan Petrus Kait Londar ke Lapas Kelas 2 Ambon. Massa yang marah sempat mendobrak dan menendang pintu lapas. Aksi baru mereda setelah sejumlah personil polisi dari Polres Tanimbar terjun ke lokasi. Dalam aksi protes ini, pihak keluarga mempertanyakan alasan pemindahan tersebut yang dinilai tidak wajar. Pemindahan napi dilakukan pada dini hari dengan kondisi kepala tertutup kain serta tanpa surat maupun sepengetahuan keluarga. Istri terpidana tersebut meminta agar suaminya tersebut dikembalikan lagi ke Lapas Saum Laki agar mudah dijenguk dan tidak berjauhan dengan keluarga. Segera balik ke sini, ke Saum Laki. Kalau dia sebalik, saya langsung ke lapas. Saya kasih akun lapas, saya bilang. Saya minta dan mati. Saya bilang nanti harus sampai ke Saum Laki. Dia tidak salah apa. Pihak Lapas Saum Laki mengakui alasan pemindahan semata-mata untuk keamanan terpidana. Sebab sebelumnya napi tersebut kedapatan membawa ponsel dan telah dimusnahkan lantaran lapas memiliki aturan sendiri. Sementara untuk memindahkan kembali yang bersangkutan ke Lapas Tanimbar tergantung keputusan kantor wilayah di Ambon. Itu masuk dan petugas Pak ini ketua sistem mobile ketua dibilang justru itu makanya dengan kejadian itu lalu ketua tim pegawai ini berembuk untuk mencari solusi karena nanti sudah nanti bisa berdapat ini. Untuk mengantisipasi terjadi aksi susulan, Polres Tanimbar meminta mengambil jalan terbaik. Persoalan ini adalah kembalikan Pak itu ya. Iya. Ya, itu saja. Itu saja. Dengar dulu. Tentunya kan untuk perlu penjelasan dan perlu proses. Karena ketika dikirim ke sana terus kan perlu proses juga. Petrus Kait Wandan merupakan terpidana dalam kasus illegal oil. Dirinya divonis majelis hakim 1 tahun 8 bulan penjara. Napi tersebut sempat kedapatan membawa ponsel, namun sang napi mengaku sempat mendapatkan intimidasi di dalam lapas oleh sejumlah oknum petugas. Hingga kerap membuat gaduh di lapas dan mengganggu kenyamanan warga binaan lainnya. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Seorang pria pengedar narkoba jenis ganja berhasil diringkus tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya pengedar, polisi juga turut mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 4,6 kg siap edar yang dikemas rapi menggunakan kardus. Seorang pria berinisial M hanya bisa tertunduk diam ketika diamankan oleh petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan ini diketahui setelah adanya informasi kepada kepolisian mengenai adanya aktivitas narkoba di wilayah tersebut yang disinyalir dari pelaku. Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penyegapan kepada pelaku yang tengah melintas. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja ditemukan satu kardus besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat total 4,6 kg serta satu unit handphone. Dalam pemeriksaan awal, pria tersebut mengaku bahwa barang haram itu diperoleh dari seorang pemasok berinisial D yang kini tengah diburu oleh polisi. Di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, yang sebelumnya didapat dari seorang berinisial D di wilayah Sumatera yang sekarang sedang kita kejar. Kemudian barang bukti serta tersangka kita bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini pelaku bersama seluruh barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Berpura-pura hendak beribadah, seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas berisi uang, telepon genggam, serta perhiasan senilai 30 juta rupiah milik salah satu jemaat di dalam sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku melakukan aksi pencurian tersebut lantaran terdesak kebutuhan ekonomi selama 2 bulan tinggal di Jakarta. Pria inisial GK berusia 53 tahun warga asal Ambon, Maluku ini tak berkutik saat ditangkap tim Buser Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan. Aksi pencurian tas korban berisi uang, telepon genggam, serta perhiasan senilai 30 juta rupiah yang dilakukan pelaku tersebut terekam kamera pengawas CCTV di dalam gereja. Dari video rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak pelaku yang beraksi seorang diri masuk ke dalam gereja dengan berpura-pura sebagai seorang jemaat yang hendak mengikuti ibadah. Namun, baru masuk ke dalam gereja, pelaku yang seketika melihat sebuah tas milik korban yang tertinggal di kursi duduk jemaat langsung menggasaknya. Berbekal rekaman kamera pengawas di dalam gereja, itulah polisi akhirnya dapat mengetahui ciri-ciri pelaku yang ternyata merupakan mantan guru SMP di wilayah Sulawesi. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku baru kali pertama nekat melakukan aksi pencurian tas tersebut lantaran dirinya terdesak kebutuhan ekonomi dan sepi job sebagai guru private bahasa Inggris selama 2 bulan tinggal di Jakarta. Dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim operasional langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol, Petamburan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol, Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Penyandang disabilitas mental mahir membatik. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, di Desa Tambak Daya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, penyandang disabilitas mental diberdayakan dalam aktivitas positif, khususnya membuat batik ciprat. Hasilnya pun menakjubkan dan bernilai seni sangat tinggi. Pasalnya, setiap batik yang mereka buat memiliki karakter abstrak dan selalu berbeda-beda. Di rumah antara Graha Berdaya yang terletak di Desa Tambak Daya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,
Para penyandang disabilitas mental atau ODGJ diberdayakan untuk bersosialisasi dan melakukan pekerjaan sederhana. Salah satu yang paling mereka sukai yakni aktivitas membatik. Meskipun terlihat asal gores dan mencipratkan kuas yang sudah diberikan pewarna ke kain yang mereka pilih sendiri, proses membatik tersebut membuat mereka nyaman dan senang, terutama saat mencurahkan imajinasi dalam bentuk kreativitas membatik. Selain memiliki nilai seni yang sangat tinggi, hasilnya pun menakjubkan. Setiap batik yang mereka buat selalu memiliki corak abstrak dan berbeda-beda di setiap karyanya. Selain membatik, mereka juga diajak untuk melakukan aktivitas pekerjaan sederhana, berupa memelihara ternak. Kegiatan positif seperti membatik dan memberi makan sapi membuat mereka senang dan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya selain membuat tapi blog juga ada sama kegiatan batik, semua pertanian, baik hewan maupun tumbuhan. Sementara itu, pemilik sekaligus inisiator Rumah Geraha mengungkapkan, ide yang dimaksud berawal dari rasa kepeduliannya terhadap ODGJ di jalan. Sampai akhirnya dirinya berinisiatif untuk membangun sebuah wadah untuk memperdayakan para penyandang disabilitas mental. Di antaranya salah satunya yang sekarang lagi kita bikin adalah batik ciprat. Ya, batik ciprat yang dibikin oleh teman-teman disabilitas mental. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, sedikitnya sudah ada 50 penyandang disabilitas yang telah ditampung dan diperdayakan di tempat itu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restuladari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.